Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat sekalian. Kalau kamu bingung, itu artinya kamu sedang mencari. Ada kata bijak yang mengatakan orang yang berjalan pasti akan menemukan jalannya. Hari ini kita jalan dan akan menemukan apa yang kita cari. Ikuti terus channel ini dan kita akan jalan lagi esok hari. Perintah Kaisar Naga bab 6292-6293. Lepaskan aku, lepaskan aku. Gadis kecil itu meronta sekuat tenaga, menendang dan menggigit, namun kekuatannya di hadapan para ksatria klan dewa itu ibarat semut yang mencoba menggoyang pohon besar. Hentikan, lelaki tua itu meraung, berusaha menerjang untuk menyelamatkan cucunya. Namun, dua ksatria klan dewa menghadangnya, pedang dan parang mereka memaksa si tua mundur teratur. Pemimpin mereka, seorang pria parubaya, melangkah santai. Ia mengambil alih si gadis kecil, mencengkeram dagunya, dan memperhatikan wajahnya dengan saksama. Anak haram kaum hantu, suaranya terdengar dingin dan kejam, seperti kucing yang mempermainkan tikus. Wajahmu cukup manis, sayangnya, darah kaum hantu tidak layak untuk tetap mengalir di dunia ini. Ia mengangkat tangan, cahaya keemasan berkumpul di telapaknya, siap dihantamkan ke ubun-ubun si gadis kecil. Bocah itu memejamkan mata, air mata mengalir di pipinya. Kakek, selamatkan aku, hentikan, Singlai, teriak si tua dengan putus asa. Namun, pria bernama Singlai itu seolah tuli. Tepat pada saat yang genting, seberkas cahaya ungu membelah kegelapan di dasar sungai yang kering itu. Sebelum hantaman tangan Singlai mendarat, tubuhnya terlempar oleh kekuatan yang dahsyat. Ia berguling di udara beberapa kali sebelum menabrak dinding tebing hingga retak. Darah keemasan merembes dari sudut bibirnya. Siapa? Bentaknya tajam sambil menatap ke arah datangnya cahaya. Dev berdiri di atas bukit kecil, perlahan menarik kembali telapak tangannya. Wajahnya masih pucat dan luka-lukanya belum pulih benar, namun tatapannya sedingin sembilu. Pendekar dari kaum manusia, Singlai tertegun sejenak melihat sosok Dev, lalu menyeringai sinis. Manusia, kau berani mencampuri urusan klan dewa. Tahukah kau siapa kami? Tidak tahu, Dev menuruni bukit dengan langkah mantap. Dan aku tidak peduli. Singlai menyipitkan mata. Ia merasakan aura yang tidak biasa dari pemuda manusia ini, sesuatu yang membuatnya tidak tenang meski tingkat kekuatannya terlihat biasa saja. Saran saya, jangan cari penyakit, suara Singlai merendah. Lembaga penghakiman klan dewa sedang bertugas. Jika kau pintar, pergilah selagi sempat. Dev mengabaikannya. Ia menghampiri si gadis kecil, berjongkok, dan bertanya lembut, kau tidak apa-apa. Melihat wajah Dev, gadis itu menangis sesenggukan dan langsung memeluknya. Jangan takut, bisik Dev sambil mengusap punggungnya, lalu berdiri melindungi bocah itu di belakangnya. Ia menatap Singlai dengan dingin. Enyah, hanya satu kata, namun niat membunuh yang terkandung di dalamnya membuat para ksatria di belakang Singlai gemetar dan mundur setapak. Wajah Singlai berubah menjadi kelabu karena murka. Cari mati, serang dia. 30 hingga 40 ksatria maju serentak. Cahaya suci keemasan menyerbu Dev seperti ombak pasang. Dev mengangkat tangan kanannya, memusatkan kekuatan ungu di telapak tangan. Ia tidak menggunakan pedang pusakanya karena senjata itu sempat rusak saat badai ruang angkasa. Ia hanya mengepalkan tinju dan menghantamkannya ke depan. Pukulan ungu itu meluncur bagai bintang jatuh, merobek ombak cahaya emas hingga hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, para ksatria klan dewa bertumbangan seperti gandum yang dipanen. Ada yang terpental, ada yang pelindung gaibnya hancur, bahkan ada yang langsung pingsan. Hanya dalam hitungan detik, puluhan pengejar itu terkapar di tanah. Kau, siapa sebenarnya kau? Suara Singlai bergetar ketakutan. Tidak mungkin manusia biasa memiliki kekuatan seperti ini. Tanpa menjawab, Dev melesat seperti kilat ungu dan tiba-tiba sudah berada di hadapan Singlai. Dengan panik, Singlai mengerahkan seluruh kekuatannya membentuk perisai cahaya. Krak, sekali pukul, perisai itu hancur. Pukulan kedua mendarat tepat di dada Singlai. Ia memuntahkan darah emas dan terlempar menghantam batu besar hingga hancur. Mundur, cepat mundur, teriaknya parau. Sisa-sisa ksatria yang masih bisa berdiri segera memapahnya dan lari kocar-kacir. Suasana kembali sunyi. Dev berbalik menatap para pejuang kaum hantu beserta kaum wanita dan anak-anak. Mereka menatapnya dengan perasaan campur aduk, terima kasih, terkejut, namun tetap waspada layaknya hewan kecil yang terlalu sering disakiti. Si pemimpin tua mendekat dengan payah dan membungkuk dalam. Terima kasih, Tuan Penolong. Nama saya Yuying, pelayan setia dari negeri rembulan. Dev memapahnya. Tak perlu sungkan, luka Anda cukup parah, duduklah dulu. Yuying menggeleng lemah.
Hanya luka luar. Justru Tuan, karena menyelamatkan kami, luka Anda sendiri semakin memburuk. Sudahlah, potong Dev. Aku hanya kebetulan lewat. Jadi, kalian adalah kaum hantu. Dan mereka yang mengejar adalah klan dewa. Yuying mengangguk dengan sorot mata penuh dendam. Mereka dari lembaga penghakiman. Sudah ribuan tahun mereka memburu kaum kami. Rakyat kami habis terantai, hanya tersisa kaum lemah dan sakit seperti ini. Dev terdiam. Ia teringat ucapan Yunsi tentang pembantaian massal terhadap kaum hantu dengan dalih membasmi iblis. Ternyata mereka adalah kaum dari sahabatnya. Kalian hendak kemana? Kami ingin kembali ke negeri rembulan, tempat persembunyian terakhir kami di kedalaman pegunungan arwah. Klan dewa belum menemukan tempat itu, jawab Yuying getir. Awalnya kami berjumlah 300 orang, namun kini hanya tersisa sekian. Gadis kecil itu masih memeluk kaki Dev dengan erat, seolah takut ia akan menghilang. Yuying menatap bocah itu dan menghela napas. Ini si kecil Yu, orang tuanya, baru saja gugur dalam pertempuran tadi. Dev mengusap kepala bocah itu lembut. Namamu Yu. Gadis itu mengangguk kecil. Iya, di mana kakekmu yang lain? Tanya Dev. Mata Yu memerah. Kakek demi melindungiku. Ia tak sanggup melanjutkan dan menyembunyikan wajahnya di kaki Dev. Setelah terdiam sejenak, Dev berkata, aku akan mengantar kalian. Yuying terkejut. Tuan, kami tidak ingin merepotkan. Panggil saja Dev, potongnya. Lagi pula, aku punya teman dari kaum hantu. Dia terpisah dariku saat badai ruang angkasa. Aku akan mengantar kalian sekaligus mencari keberadaannya. Mata Yuying berbinar. Teman, dari kaum hantu. Benar, namanya Yunsi. Tubuh Yuying gemetar hebat. Tuan Putri Yunsi, kau mengenal Tuan Putri? Ya, aku mengenalnya. Jawab Dev mantap. Yuying menangis haru. Tuan Putri Yunsi adalah putri kami. Anak dari pemimpin besar Yun Kuan. Beliau pergi mencari gerbang reinkarnasi dan sejak itu hilang kabar. Pemimpin kami sangat mencemaskannya. Ia mencengkeram lengan Dev dengan tangan gemetar. Tuan, apakah Tuan Putri masih hidup? Dia hidup. Kami hanya terpisah, tapi dia pasti baik-baik saja. Yuying bersimpuh dengan air mata mengucur. Langit masih punya mata, keadilan masih ada. Para pengikutnya pun ikut berlutut, ada yang menangis dan ada yang tertawa saking bahagianya. Dev meminta mereka semua berdiri. Jangan berlutut, mari kita sampai ke negeri rembulan dulu, baru aku akan mencari cara menemukannya. Yuying menghapus air matanya dan mengangguk mantap. Baik, Tuan Dev, mari kita berangkat. Perjalanan menuju pegunungan arwah masih memakan waktu 2 hari. Dev membopong si kecil Yu. Bocah itu menyandarkan kepala di bahunya, tangan kecilnya mencengkeram baju Dev hingga ia tertidur lelap. Rombongan itu pun melangkah menuju pegunungan. Di belakang mereka, angin gurun menerbangkan debu, perlahan mengubur jejak darah dan sisa pertempuran di dasar sungai yang mati itu. 2 hari kemudian, rombongan Dev akhirnya tiba di kaki pegunungan arwah. Ini adalah bentangan pegunungan yang diselimuti kabut hitam pekat. Puncak-puncaknya menjulang curam, lembah-lembahnya menghujam dalam, dan sejauh mata memandang hanya terlihat bebatuan purba yang ganjil serta tanaman-tanaman asing. Kabut hitam itu terus mengalir di sela-sela gunung, menghalangi cahaya matahari dan menenggelamkan seluruh wilayah tersebut ke dalam keremangan yang abadi. Inilah pegunungan jiwa, bisik Yuying. Tempat ini sepanjang tahun diselimuti aura kegelapan, orang luar akan sangat mudah tersesat di sini. Kaum hantu telah bersembunyi di sini selama ribuan tahun, dan hingga kini klan dewa belum berhasil menemukan letak pasti tempat tinggal kami. Dev mengangguk, lalu melangkah mengikuti Yuying memasuki kabut hitam tersebut. Yuying, yang sangat mengenal medan itu, memimpin rombongan menyusuri jalan setapak, menghindari setiap jebakan dan wilayah berbahaya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 jam, mereka tiba di depan sebuah gerbang gunung yang megah. Gerbang itu terbentuk secara alami dari 2 puncak gunung yang saling condong menyerupai lengkungan raksasa, dengan sebuah ngarai dalam di baliknya. Di dinding tebing di kedua sisi ngarai, terukir barisan simbol kuno yang memancarkan cahaya biru redup. Simbol-simbol ini adalah warisan leluhur kami, jelas Yuying. Gunanya untuk memutus pelacakan dari dunia luar dan menahan serangan cahaya suci dari klan dewa. Begitu melewati ngarai tersebut, pemandangan di depan mereka seketika berubah luas. Di sanalah berdiri sebuah kota kuno bawah tanah. Kota itu dibangun mengikuti kontur gunung, bertumpuk-tumpuk dari dasar ngarai hingga jauh ke dalam perut gunung. Bangunannya terbuat dari batu hitam yang kokoh dan berkesan berat. Meski telah dimakan usia, sisa-sisa kejayaan masa lalu masih terlihat jelas. Namun, kejayaan itu hanyalah kenangan. Kota kuno yang mereka lihat sekarang tampak porak-poranda, bangunan runtuh ada di mana-mana dan bekas darah yang mengering terlihat di sudut-sudut jalan.
Dinding kota penuh dengan bekas serangan, bahkan di beberapa titik masih ada bekas hangus akibat terbakar cahaya suci. Di gerbang kota, beberapa prajurit kaum hantu berjaga. Mereka mengenakan baju zirah hitam yang sama dengan rombongan Yuying, namun tampak jauh lebih letih dan lesu. Melihat Yuying kembali, seorang prajurit muda berlari menghampiri. Tetua Yuying, Anda sudah kembali. Matanya kemudian tertuju pada Dev dan seketika ia menjadi waspada. Siapa dia? Dia orang kita, sahut Yuying. Dia adalah teman Tuan Putri, dialah yang telah menyelamatkan kami. Tuan Putri, mata prajurit muda itu membelalak. Tuan Putri Yunxi, Tuan Putri masih hidup, suara Yuying sedikit parau karena haru. Tuan Dev ini adalah temannya. Kabar itu menyebar dengan cepat, membuat kota kuno itu seketika gempar. Anggota kaum hantu berbondong-bondong keluar dari persembunyian mereka, mengerumuni Dev dan menghujaninya dengan pertanyaan tentang Yunxi. Apakah Tuan Putri benar-benar masih hidup? Bagaimana keadaannya? Kapan dia akan kembali? Dev yang dikerumuni di tengah jalan sempat merasa bingung harus menjawab siapa terlebih dahulu. Hingga kemudian, sebuah suara berat terdengar dari balik kerumunan. Semua menepi. Orang-orang segera memberi jalan. Seorang pria paruh baya bertubuh tinggi melangkah keluar. Ia mengenakan jubah hitam panjang, wajahnya tirus dengan kantung mata yang dalam, dan rambut di pelipisnya telah memutih. Matanya merah karena kurang tidur, wajahnya penuh guratan keletihan dan dendam yang mendalam. Namun, meski tampak sangat lelah, ia masih memancarkan wibawa yang membuat siapapun segan. Matanya menatap Dev cukup lama sebelum akhirnya membelalak. Di tubuhmu, ada aroma energi milik Sier. Dev menatap pria paruh baya yang letih itu, hatinya merasa iba. Anda adalah ayah Yunxi. Pria itu mengangguk, suaranya serak. Aku adalah Yun Kuan, pemimpin dari negeri rembulan. Ia mendekati Dev, memperhatikannya dari atas ke bawah dengan tatapan yang sulit digambarkan, ada rasa rindu, kepedihan, sekaligus secercah harapan yang telah lama ia pendam. Sier, dia masih hidup. Dev mengangguk pasti. Dia hidup. Dia terseret badai ruang angkasa dan aku belum tahu di mana ia terdampar sekarang. Tapi aku jamin, dia pasti masih hidup. Tubuh Yun Kuan gemetar sedikit. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan saat membukanya kembali, sisa air mata telah hilang, berganti dengan keteguhan yang berat. Mari masuk, ia berbalik menuju bagian dalam kota. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Di ruang pertemuan kota kuno, Yun Kuan duduk di kursi utama mendengarkan penjelasan Dev tentang perjalanan mereka dari alam ke-14 menuju alam ke-15. Saat mendengar penderitaan Yunxi sebelumnya, dahi Yun Kuan berkerut tegang. Namun, wajahnya berubah gelap saat mendengar bagaimana jalur antar alam mereka dikacaukan hingga mereka terpisah oleh badai ruang angkasa. Tuan Chen, bolehkah aku tahu apakah Sier berhasil mendapatkan gerbang reinkarnasi? Tanya Yun Kuan. Dev menggeleng, lalu menjelaskan kondisi gerbang reinkarnasi yang ia ketahui. Mengetahui bahwa pusaka itu belum tentu bisa didapatkan, wajah Yun Kuan tampak sangat kecewa. Gerbang reinkarnasi adalah tempat persinggahan bagi sukma para pendekar kaum hantu kami, tutur Yun Kuan berat. Fungsinya adalah untuk menampung dan melindungi sukma mereka yang gugur dalam perang. Selama puluhan ribu tahun, tak terhitung banyaknya sukma yang terlahir kembali dari sana. Namun dalam beberapa ratus tahun terakhir, entah mengapa, sukma-sukma di dalam sana tidak bisa lagi pergi. Ada jutaan sukma pendekar kaum hantu yang terperangkap di sana, suaranya makin memberat. Jika kami bisa membebaskan sukma-sukma itu, kaum hantu akan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Apakah ada jalan lain? Tanya Dev. Yun Kuan terdiam sejenak. Ada, tapi sangat sulit. Ia menghela napas panjang. Catatan kuno menyebutkan, jika seseorang bisa mengumpulkan 3 pusaka agung dan menyalakan pelita kegelapan, maka jalan reinkarnasi akan terbuka dan membebaskan semua sukma yang terperangkap. 3 pusaka itu adalah wadah pelita kegelapan, inti reinkarnasi, dan api penarik sukma. Sayangnya, setelah bertahun-tahun diburu, pusaka-pusaka itu hilang dan entah berada di tangan siapa. Namun ada desas-desus bahwa wadah pelita berada di tangan lembaga penghakiman klan dewa, inti reinkarnasi berada di tangan kaum iblis di aula bayangan, dan api penarik sukma berada di tangan suku serigala langit dari kaum siluman. Dengan kekuatan kami yang sekarang, bertahan hidup saja sulit, apalagi mengumpulkan pusaka-pusaka itu. Selama ada jalan lain, itu sudah cukup, Dev merasa sedikit lega. Baginya, mencari pusaka lebih masuk akal daripada harus menunggu sosok misterius yang ia kenal atau mencoba membahayakan nyawanya sendiri demi memicu munculnya gerbang reinkarnasi. Aku memohon padamu, bantulah kami, Yun Kuan menatap Dev dengan penuh permohonan. Dev terdiam cukup lama. Ia sebenarnya tidak ingin terjebak dalam pertikaian antar kaum di alam ini. Namun,
Demi Yunsi dan sahabat-sahabatnya dari kaum hantu, ia merasa harus turun tangan. Tenanglah, aku akan membantumu, Dev mengangguk. Bukan demi kaum hantu secara umum, tapi demi Yunsi. Mendengar itu, Yun Kuan tertegun sejenak sambil memperhatikan Dev. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu namun tertahan di kerongkongan. Akhirnya, ia hanya berucap, terima kasih. Dev tersenyum tipis. Jangan berterima kasih padaku. Sebaiknya Anda segera mengerahkan orang untuk mencari Yunsi, juga temanku yang lain, Jiang Suelan. Tuan Chen jangan khawatir, aku sudah mengirim orang. Karena Anda muncul di sini, maka Siar dan yang lainnya tidak akan jatuh terlalu jauh. Pembukaan jalur ruang angkasa biasanya memiliki batasan jangkauan tertentu. Dev merasa lega mendengarnya. Ia berdiri dan berjalan ke pintu ruang pertemuan, menatap langit yang suram. Cahaya ungu menembus kabut hitam, memberikan warna yang aneh pada reruntuhan kota. Di luar ruangan, si kecil Yu sedang duduk di anak tangga sambil memeluk boneka kain yang sudah usang. Melihat Dev keluar, ia berlari menghampiri dan menarik ujung bajunya. Paman Chen, apakah Anda akan pergi? Dev berjongkok, menatap matanya. Tidak, aku akan menemanimu di sini sampai rumahmu benar-benar aman. Air mata Yu kembali mengalir, namun kali ini ia tidak bersuara, hanya mengangguk kuat-kuat. Iya, Dev menggendongnya dan berjalan menuju bagian dalam kota. Di belakang mereka, Yun Kuan berdiri di ambang pintu menatap punggung Dev dengan pandangan yang dalam. Sier, mungkinkah pemuda ini adalah orang yang, gumamnya lirih, sebelum akhirnya berbalik masuk ke dalam ruangan.